Untuk pelajaran hari ini, saya ingin menjelaskan tentang joint product dan by product berdasarkan buku Cost Counting oleh Holmgren, Datar, dan Rajan. Kita akan mempelajari 6 hal. Yang pertama, mengidentifikasi yang disebut split off point dalam situasi joint cost dan membedakan joint product dari by product. Kemudian menjelaskan mengapa joint cost harus dialokasikan kepada produk-produk individu dari joint product. Lalu bagaimana mengalokasikan joint cost dengan 4 metode yang dijelaskan dalam buku ini. Yang keempat, mengidentifikasi situasi ketika nilai atau harga jual pada titik split off menjadi yang lebih diutamakan untuk dipakai dalam alokasi joint cost. Yang kelima, menjelaskan mengapa joint cost tidak relevan dalam keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana metode by product dengan 2 metode. Nah, di dalam dunia industri, sebenarnya cukup banyak proses produksi di mana ada satu rangkaian proses produksi dari bahan mentah, upah, dan overhead yang sama pada titik tertentu menghasilkan banyak produk yang disebut joint product. Misalnya dalam industri pemotongan hewan. Hewan, input material yang sama kemudian dikerjakan oleh pemotong, ya, kemudian jagal dan pemotong, kemudian begitu selesai maka akan menghasilkan daging, tulang, jeroan, dan kulit. Nah, dalam proses seperti ini, maka proses yang menghasilkan produk yang sama itu disebut dengan joint product. Kemudian biayanya selama proses produksi tadi itu disebut joint cost. Jadi biaya proses produksi akan menghasilkan berbagai produk secara bersama-sama. Ya, dalam contoh misalnya kalau pabrik batu bara itu akan menghasilkan batu baranya sendiri, kemudian gas alam dan produk-produk lain. Cost-nya menggunakan proses distilasi disebut joint cost. Ketika proses tadi dapat pada suatu titik sehingga setiap produk-produk tadi dapat diidentifikasi terpisah, itu disebut split off point. Nah, apabila joint produk tadi setelah terpisah diproses lebih lanjut, maka itu disebut sebagai separable cost. Jadi separable cost adalah biaya produksi tambahan dan biaya lain-lainnya yang dapat diidentifikasikan secara khusus kepada joint product secara spesifik untuk masing-masing produk setelah titik split off. Ya. Nah, itu hal yang terkait dengan dasar-dasar untuk joint cost. Nah, output dari proses produksi bersama ini atau joint production cost ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, output yang mempunyai nilai positif dan yang tidak ada nilainya. Ya. Nah, misalnya dalam proses gas alam atau migas, maka ada proses yang menghasilkan nilai, yaitu untuk gas alam dan migas itu sendiri. Pada saat sama juga ada proses menghasilkan air yang tidak ada nilainya. Nah, dalam hal ini airnya langsung dibuang, ya, sehingga tidak perlu diidentifikasikan secara khusus. Semua biaya tadi termasuk pembuangan air dan sebagainya, apabila memunculkan biaya tambahan, itu akan menambah joint product. Lalu kita bisa berdasarkan
nilai jual dari masing-masing produk tadi, kita bisa nyatakan untuk yang memang harganya cukup mahal, kita sebut sebagai main product. Untuk produk-produk yang secara relatif harganya murah dibandingkan joint produk yang lainnya, kita sebut by product. Ya. Jadi joint product tadi ada kita bisa menjadi dua, yaitu main product, ya. Kemudian ada yang disebut by product. Kalau hanya satu disebut main product, tapi kalau lebih dari satu disebut joint products. Berikut ada beberapa contoh di beberapa industri pada buku Hongen, kalian bisa lihat sendiri. Ini industrinya dan ini yang disebut joint product tadi. Sebagian mungkin bisa menjadi by product. Ya, contohnya mungkin kalau tulang dalam ini industri peternakan domba itu mungkin bisa dianggap sebagai by product. Nah, itu untuk pengertian umum terkait dengan joint product, joint cost, by product, split of point. Mengapa kita perlu mengalokasikan joint product? Menurut Hongen, itu ada 4. Yang pertama, tentu saja karena produk-produk tadi menjadi inventory, sehingga perlu ditetapkan berapa biayanya. Kita dalam akuntansi biaya, itu kita belajar bagaimana menentukan biaya dari persediaan-persediaan tadi. Dan nanti kalau sudah terjual menjadi cost of goods sold, jadi berguna untuk pelaporan keuangan. Berguna juga untuk mengetahui profitabilitas dari masing-masing produk, divisi, dan sebagainya. Yang kedua, alokasi joint cost ini diperlukan supaya alokasinya dapat diterima dengan baik, fair, dalam arti fair, karena beberapa perusahaan, misalnya di Amerika Serikat misalnya, perusahaan itu mendapatkan order dari pemerintah, dan kontraknya adalah berapa cost yang dikeluarkan oleh perusahaan tadi, ditambahkan dengan persentase tertentu profit. Nah, kalau tidak dialokasikan dengan baik, bisa saja perusahaan-perusahaan ini membebankan biaya yang lebih besar, sehingga mendapatkan penggantian yang lebih besar, karena dibayar oleh pemerintah, dan memperkecil yang tidak berdasarkan cost plus kontrak tadi. Ya. Jadi ini juga untuk memastikan bahwa penggantian dari pemerintah kepada perusahaan-perusahaan tadi tidak berlebihan. Yang berikutnya, dalam industri tertentu, harga dari produk tadi itu biasanya diregulasi, sehingga pemerintah perlu memastikan jangan sampai harganya terlalu tinggi karena kesalahan alokasi dari joint cost. Dan yang terakhir tentu saja apabila ada tuntutan atau penggantian asuransi, kemudian yang menjadi persoalan adalah biaya dari joint product tadi, maka dapat ditentukan dengan metode yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Itu 4 alasan kenapa kita perlu mengalokasikan joint cost. Nah, ada 2 pendekatan dalam mengalokasikan joint cost. Yang pertama berdasarkan data pasar, dalam hal ini revenue, harga jual. Ya, yang kedua itu berdasarkan unit fisik, berat, kuantitas unit, volume, ya, itu unit fisik. Pendekatan pertama ada 3. Yang pertama yang disebut sales value at split of point. Ini digunakan apabila perusahaan mengetahui berapa harga jual pada titik split off. Tapi ingat, tidak semua joint products itu dapat mempunyai harga jual, karena bisa jadi untuk bisa dijual memerlukan yang namanya separable cost, biaya pemrosesan lebih lanjut, ya, separable production cost dalam hal ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila ternyata barang tadi tidak mempunyai harga jual pada split off, maka kita menggunakan pendekatan kedua dan ketiga. Ya. Pendekatan kedua itu kita sebut net realizable value. Jadi nanti kita cari berapa net
realizable value pada saat itu. Net realizable value berarti harga jual dikurangi semua biaya-biaya yang dikeluarkan pada titik setelah split off point. Mungkin juga termasuk persentase marginnya. Nah, kalau persentase marginnya konstan, sama, berarti kita menggunakan disebut constant gross margin percentage. Nanti akan kita lihat bagaimana perhitungannya satu persatu dari setiap metode ini. Nah, dalam prosesnya nanti kita akan menggunakan beberapa cara untuk memahami. Jadi kalau bentuknya oval seperti ini kita sebut joint product atau main product. Ingat kalau joint product lebih dari satu, kalau main product hanya satu. Lalu kalau bentuknya seperti berlian ini, maka kita sebut by product. Ini ada satu contoh kasus ya di dalam buku ini yang namanya Farmland Dairy. Jadi perusahaan yang menghasilkan minyak susu, Pak. Itu memproses 110.000 galon susu mentah, ya. Kemudian selama proses ada 10.000 galon yang menguap atau hilang, ya. Dan akan menghasilkan 25.000 galon krim dan 75.000 galon liquid skim. Ya. Joint cost-nya untuk memudahkan kita hitung semuanya raw material, labor, sama overhead $400.000. Nah, dari data kita tadi, krim yang diproduksi 25.000, liquid skim yang diproduksi 75.000, kemudian ada penjualan 20.000 untuk krim dan 30.000 untuk liquid skim, kemudian ada persediaan akhir 5.000, dari 25.000 dikurangi 20.000, dan ini dari 75.000 dikurangi 30.000 sehingga 45.000. Ini harga jual per galonnya. Ini gambaran kasar nanti bagaimana kita mencoba mengalokasikan joint cost kepada masing-masing. Jadi pertanyaannya adalah, berapa banyak dari 400.000 joint cost tadi yang harus dialokasikan ke cost of goods sold dan inventory untuk krim sama liquid skim? Ya, itu pertanyaan utamanya. Nah, kita akan pakai dua metode. Kenapa? Karena di sini tidak ada pemrosesan lebih lanjut, jadi tidak ada variable cost. Jadi kita bisa langsung menggunakan harga jual atau nilai penjualan pada titik split off, langsung terpisah. Nah, jadi di sini ada 110.000 galon diproses, joint cost 400.000, ini titik split off menghasilkan 25.000 galon krim dan 75.000 galon liquid skim. Nah, prosesnya dalam hal ini, bagaimana menghitungnya, maka kita bisa lihat di tabel berikut. Saya perbesar sedikit supaya memudahkan kita untuk memahami. Ya. Jadi di sini, karena tadi metodenya berdasarkan nilai jual pada split off sudah bisa kita jual, maka harga jualnya untuk seluruh produksi tadi 25.000 dengan harga 8 itu diperoleh 200.000 dan 75.000 dengan harga $4 per galon 300.000 sehingga totalnya 500.000. Nah, dari sini kita bisa mengalokasikan berdasarkan nilai jual ini, maka bobotnya untuk krim 40%, untuk liquid skim 60%. Sehingga dari joint cost yang sebesar 400.000 ini akan dialokasikan ke krim 160.000 dari 0,4 dikali 400.000 dan 240.000 dari 0,6 dikalikan 400.000. Atau per galonnya, kalau kita bagi dengan galon masing-masing produk, $6,4 dan $3,2. Dengan demikian, kita dapat menghitung berapa cost of goods sold-nya. Ya, cost of goods sold-nya 160.000 dikurangi ending inventory, jumlah inventory-nya 5.000 galon untuk krim dengan harga 6,4 dan untuk liquid skim 45.000 galon dengan harga 3,2.
Kemudian kita bisa hitung cost of goods sold-nya, kita bisa mendapatkan gross margin-nya dari masing-masing produk. Nah, di sini bisa kita lihat gross margin-nya sama. Ya, jadi kalau kita menggunakan metode ini, maka gross margin-nya akan sama. Nah, pendekatan kedua adalah dengan menggunakan ukuran fisik. Ukuran fisik itu bisa dalam bentuk volume, ya, bisa dalam bentuk unit, atau dalam bentuk berat. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan contoh yang ada di buku ini. Jadi di buku ini diketahui kita misalnya menggunakan volume, yaitu galon. Maka krim yang dihasilkan adalah 25.000 galon dan 75.000 galon. Totalnya adalah 100.000. Kita buatkan bobot untuk krim 0,25, untuk liquid skim 0,75. Atau sebanyak 100.000. Nah, joint cost yang dialokasikan berarti 0,25 kali 400.000 dan 0,75 kali 400.000. Diperoleh 300.000 dan untuk krim 100.000. Per unitnya akan sama karena berdasarkan volume. Dengan demikian kita bisa menghitung berapa cost of goods sold dan ending inventory-nya. Jadi cost of goods sold dihitung dari alokasi joint cost dikurangi dengan ending inventory, ya, 5.000 kali $4 diperoleh 20.000. Kemudian untuk liquid skim itu alokasinya 300.000 production cost-nya dikurangi dengan ending inventory 45.000 kali $4 180.000 sehingga diperoleh 120.000. Nah, yang membedakan dengan metode sebelumnya, di sini gross margin percentage-nya akan berbeda. Produk yang lebih mahal akan mendapatkan margin yang lebih besar. Itu perbedaan antara metode dengan menggunakan fisik dan metode berdasarkan penjualan pada titik split off. Nah, kita maju sedikit ke metode yang disebut net realizable value. Jadi di sini kita masih menggunakan contoh dari farm tadi, dari contoh sebelumnya. Misalnya kita memutuskan tidak menjual produk tadi pada titik split off, ya, karena tidak bisa dijual, misalnya. Kita memutuskan bahwa krim akan kita ubah menjadi buttercream, ya. 25.000 galon krim tadi akan menghasilkan 20.000 galon buttercream dengan biaya pemrosesan tambahan sebesar $280.000. Buttercream itu akan dijual dengan harga $25 per galon dan digunakan dalam produk-produk yang berbasis margarin atau mentega. Liquid skim itu akan diubah menjadi condensed milk, ya. Dari 75.000 liquid skim akan menjadi 50.000 galon condensed milk dengan tambahan biaya pemrosesan $520. Jadi 280 dan 500.000 dolar ini adalah separable cost, dan nanti condensed milk akan terjual dengan harga $22 per galon. Penjualan 12.000 galon buttercream dan 45.000 galon condensed milk. Jadi prosesnya kalau kita gambarkan sebelumnya sekarang jadi lebih banyak, ya. Ada joint proses yang membutuhkan joint cost $400.000. Pada titik split off menghasilkan krim sama liquid skim yang pada titik ini tidak bisa dijual, ya, sehingga perlu diproses lebih lanjut menjadi buttercream untuk krim dan liquid skim menjadi condensed. Ini joint cost 400.000, ini masing-masing terpisah disebut separable cost. Ini gambarannya secara umum. Lalu bagaimana kita mengalokasikan joint cost dalam situasi seperti ini? Maka kita coba lihat dulu joint cost-nya 400.000, separable cost-nya untuk buttercream 280.000, dan untuk condensed milk 520.000. Kemudian produksinya krim 25.000 galon, liquid skim 75.000 galon, kemudian ditransfer habis menjadi 20.000 galon buttercream dan 50.000 condensed milk. Lalu dijual dari buttercream sama condensed milk ini
12.000 dan 45.000, sehingga sisanya 8.000 dan 400.000. Harga jualnya untuk buttercream sama condensed milk itu $25 dan $22. Nah, perhitungannya, kita akan mulai dari penjualan akhir, produk akhir, kalau semuanya dijual. Jadi untuk buttercream 20.000 galon kali $25, untuk condensed milk 50.000 galon kali $22. Sehingga total penjualan kedua produk ini kalau semuanya terjual 1.600.000. Lalu kita kurangkan dengan separable cost, ya, diperoleh net realizable value pada titik split off, yaitu 220 dan 580. Ini separable cost yang tadi sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kemudian kita dapat dasar untuk pembagian, yaitu totalnya 800.000 untuk masing-masing 220.000 dan 580.000, atau kalau dalam persentase 27,5% dan 72,5%, sehingga alokasi joint cost menjadi 100.000 dan 290.000. Dari 0,275 kali 400 mendapatkan 110 dan 0,725 kali 400 sehingga dapat 290. Kalau kita bagi dengan produksinya, total produksi dari masing-masing produk, maka per unit 19,5 untuk buttercream dan 16,2 untuk condensed milk. Nah, di sini kita sekarang bisa menentukan berapa cost of goods sold-nya, ya. Di sini joint cost ditambah dengan separable cost sehingga diperoleh production cost secara total, lalu dikurangi dengan ending inventory dari per unit dikalikan ending inventory yang ada, diperoleh cost of goods sold. Jadi inventory bisa kita tetapkan, cost of goods sold bisa kita tetapkan. Dengan cara ini, persentase gross margin-nya berbeda, tidak sama untuk setiap produk. Kembali kalau produknya relatif mahal dan biaya separable cost-nya lebih rendah, itu cenderung akan lebih besar. Nah, kalau perusahaan ingin supaya alokasi tadi menghasilkan persentase gross margin yang sama, karena pada umumnya mestinya kalau produknya relatif sama, dari joint sama, mestinya gross margin-nya tidak akan jauh berbeda. Maka kita menggunakan constant gross margin percentage atau NRV method. Nah, caranya adalah kita hitung dulu berapa gross margin secara keseluruhan. Jadi kita lihat ini total kalau semua produk dijual yaitu 1,6 juta. Yang di atas ini 1,6 juta. Ya. Bukan yang 1.290 karena kita ingin mengetahui bukan yang 1.290 revenue yang sebenarnya, tetapi yang seharusnya. Dari sini kemudian total biaya produksi kita hitung. Jadi joint cost dan separable cost kita hitung. Joint cost-nya, total production cost-nya itu untuk joint cost 400.000, kemudian ditambah separable cost masing-masing 250, 520, totalnya 1,2, sehingga gross margin-nya 400.000. Dihitung persentasenya 400.000 dibagi 1.600.000 diperoleh 25%. Nah, dari sini maka kita gunakan tadi yang di awal. Bedanya di sini kita kurangi dengan gross margin dulu. Jadi 500.000 harga final kalau buttercream dijual. Kemudian 1,1 kalau condensed milk dijual, kita hitung gross margin-nya 25% dari masing-masing angka ini, diperoleh total production cost. Total production cost dikurangi dengan separable cost 210 dan 520, diperoleh alokasi joint cost untuk masing-masing. Sehingga dalam hal ini supaya gross margin sama, buttercream mendapatkan 95.000
dan condensed milk mendapatkan 305.000 dari joint cost sebesar 400.000. Nah, dari sini tinggal kita hitung. Kita hitung ada penjualan 300.000, ada biaya produksi, dikurangi ending inventory. Nah, ending inventory-nya diperoleh dari 95.000 ditambah 280, 375 dibagi 20.000 galon ya produksinya, sehingga diperoleh per unitnya 18,75. Kemudian untuk ini, kemudian dikalikan ending inventory, lalu untuk condensed milk itu 305.000 ditambah 520 di 825 dibagi 50.000 galon dapat per galonnya 16,5 per galon, dikalikan jumlah galon yang belum terjual inventory diperoleh 82,5. Dan gross margin dan cost of goods sold dapat dihitung. Nah, di sini persentase gross profit-nya akan sama. Nah, saya akan mengakhiri bagian ini. Sini dulu, nanti akan saya lanjutkan berikutnya, seri berikutnya terkait dengan joint product dan by product ini.